Di dunia yang terus bergerak dengan cepat, tentunya sistem pendidikan tidak boleh tertinggal. Apa solusinya? Solusinya ada di ujung jari, yakni dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zaneta Bianfra sebagai pembicara satu dari tim pemerintah pada seleksi Lomba Debat Indonesia 2025 ini. Masih dengan mosi yang sangat menarik untuk kita perdebatkan pada pagi hari ini, yakni Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dewan juri yang terhormat, secara tegas, lugas, dan penuh keyakinan, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju pada mosi yang telah diberikan. Sebelum masuk ke dalam bangunan argumen, agar perdebatan kita lebih terstruktur, izinkanlah saya untuk menelaah kembali apa yang sebenarnya mosi kita perdebatkan. Terdapat 3 kata kunci yang akan saya definisikan. Yang pertama, peralihan permanen. Peralihan permanen dapat didefinisikan sebagai perubahan dari suatu keadaan ataupun sistem yang bersifat tetap, berkelanjutan, dan juga tidak bersifat sementara. Lalu yang kedua adalah pendidikan tersier. Pendidikan tersier adalah tingkat pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah seperti SMA ataupun SMK, meliputi program diploma, sarjana, magister, dan lain sebagainya yang umumnya ditempuh di universitas ataupun institusi pendidikan tertentu. Dan yang terakhir adalah daring atau yang merupakan singkatan dari dalam jaringan. Daring adalah segala aktivitas yang dilakukan melalui koneksi internet dan merupakan kebalikan dari luring atau luar jaringan. Dewan juri yang terhormat, setelah mendengar 3 kata kunci tersebut, sekali lagi secara tegas, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju pada mosi yang diberikan. Karena apa? Karena saya percaya bahwa pendidikan adalah sebuah hak, bukannya kemewahan. Pendidikan harus menjangkau, bukan malah membatasi. Dan pendidikan harus dapat berkembang, bukannya tertinggal di masa lampau. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa status quo ataupun kondisi terkini yang memang benar-benar terjadi adalah saat ini setelah pandemi mereda, ada banyak sekali institusi pendidikan yang kembali menerapkan sistem pembelajaran berbasis tatap muka secara keseluruhan. Namun realitanya, tidak semua pelajar dapat menerapkan sistem pendidikan tersebut secara efektif. Banyak dari mereka yang harus menempuh perjalanan jauh, harus meninggalkan keluarga dan sanak saudara mereka, harus mengeluarkan biaya hidup yang tinggi jika memang berkuliah ataupun bersekolah di luar kota, dan bahkan banyak dari mereka yang harus berhenti sekolah karena adanya jeratan ekonomi ataupun biaya yang sangat tinggi tersebut. Maka dari itu, pertanyaan saya, Dewan juri yang terhormat, apakah kita masih mau untuk menerapkan sistem pendidikan yang membatasi dan memberatkan kalangan pelajar dari latar belakang yang berbeda-beda tersebut? Tentu saja jawabannya tidak. Dan solusi yang dapat diterapkan adalah dengan kita menerapkan sistem pendidikan ke format daring ini. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, tanpa ragu izinkanlah saya untuk memaparkan 3 argumen utama saya. Yang pertama, sesungguhnya pendidikan daring akan membuat akses lebih adil dan juga berlandaskan pada inklusivitas. Dewan juri yang terhormat, sadarilah bahwa sistem pendidikan luring selama ini hanya bersifat menguntungkan bagi sebagian ataupun segelintir kalangan saja, seperti mereka yang tinggal di kota-kota besar, mereka yang mempunyai akses transportasi yang memadai, mereka yang tidak harus pusing-pusing memikirkan biaya untuk tinggal di luar kota. Dan bagaimana dengan jutaan orang di luar sana dari keluarga yang ekonominya lemah ataupun dari keluarga prasejahtera seperti penyandang disabilitas, lalu juga pelajar wanita yang memilih untuk menikah muda, lalu juga pekerja yang memilih untuk belajar sambil kuliah dan lain sebagainya. Tentunya sistem pendidikan luring ini bukanlah solusi yang tepat untuk mereka, Dewan juri yang terhormat. Kita bisa sama-sama bayangkan seorang pelajar yang tinggal di daerah terpencil seperti di pegunungan Papua, tentu saja dari yang awalnya mereka hanya bisa bermimpi untuk menjadi sukses, untuk mendapatkan gelar, dengan diterapkannya sistem pendidikan ini, mereka akan terus belajar, mereka akan mendapatkan gelar, mereka akan mengubah masa depan mereka menjadi yang lebih baik. Dan tentunya itulah yang kita semua inginkan, betul? Maka dari itu, dengan diterapkannya sistem pendidikan ini, kita akan mendapatkan sistem pendidikan yang lebih merata, yang lebih adil, dan juga lebih berlandaskan demokrasi seperti yang tertanam pada negara kita, Indonesia tercinta. Yang kedua, Dewan juri yang terhormat, format daring mempersiapkan pelajar untuk menghadapi dunia kerja dan juga masa depan yang serba digital. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan bukan hanya saling mentransfer mengenai ilmu dan juga pengetahuan,
namun juga soal mempersiapkan pelajar untuk menghadapi realitas dunia yang akan mereka masuki. Dan di dunia itu, untuk sekarang dan juga untuk kedepannya adalah dunia yang serba digital. Dari data yang saya baca, sekitar 75 hingga 80% lapangan pekerjaan di 5 tahun yang akan mendatang akan berbasis teknologi dan juga fleksibel secara lokasi. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa pelajar yang merupakan lulusan dari pendidikan yang bersistem daring akan memiliki kesempatan 2 kali lipat lebih tinggi untuk bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang kejam dan juga dunia kerja yang bersifat digital di luaran sana, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sistem pendidikan ini karena pelajar tidak akan mendapatkan ilmu saja, namun mereka akan belajar untuk berinovasi, mereka akan belajar untuk memanage waktu mereka, dan mereka akan belajar untuk meningkatkan produktivitas diri mereka. Yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, kita tidak bisa menutup mata bahwa sistem pendidikan ini bukan hanya memberikan dampak positif kepada pelajar, namun bagi pemerintah dan juga akan memberikan inovasi positif bagi pemerintah. Sadarilah bahwa pendidikan daring juga akan mempercepat misi Indonesia Digital 2024, termasuk peningkatan infrastruktur di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Contohnya, University of the People yang ada di luar sana, tanpa adanya ruang kelas secara fisik ataupun gedung secara fisik, mereka bisa meluluskan ribuan pelajar dari ratusan negara termasuk Indonesia. Dan juga yang terhormat, oleh karena itu dengan ini negara bisa hemat anggaran dan juga fokus untuk membangun kualitas tanpa adanya peningkatan kuantitas. Mungkin dari sini tim lawan akan beranggapan bahwa dengan diterapkannya sistem pendidikan daring ini, sistem pendidikan akan menurun. Nyatanya tidak. Kita bisa lihat di luaran sana seperti MIT ataupun Stanford University yang menerapkan sistem pendidikan secara daring, mereka bisa saja malah meningkatkan interaktif dan juga ruang personal yang dibuat antar siswa. Lalu mungkin tim lawan akan berpendapat bahwa interaksi sosial akan menurun, namun tidak, Dewan Juri yang terhormat. Buktinya dengan ini harusnya siswa dapat membuka platform diskusi secara digital dan juga berkolaborasi dengan pelajar-pelajar yang ada di luar negeri sana sehingga dapat beraktivitas dalam kancah global. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu saya menyimpulkan bahwa dunia berubah dan terus bergerak maju, maka pendidikan juga tidak boleh tertinggal. Bangga menjadi tim pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.